Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-98 dan 99 dari surah Al-An'am, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Sebelum ini sudah diterangkan juga tentang tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta, yaitu seperti Allah Subhanahu wa taala memecahkan bibit atau biji-bijian yang dengan biji-bijian tersebut maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Kemudian Allah memecahkan kegelapan malam dengan menerbitkan fajar. Kemudian Allah menjadikan malam itu tenang untuk beristirahat. Kemudian Allah tetapkan pula matahari dan bulan di garis edarnya sehingga bisa dijadikan sebagai waktu untuk menetapkan masa. Kemudian Allah tetapkan pula bintang-bintang di langit yang bisa dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam perjalanan di darat dan di laut. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini pada ayat-ayat yang sebelum ini. Allah tambahkan lagi tanda kekuasaannya pada dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia. Manusia dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, satu diri saja. Tetapi dari satu diri ini berkembang biak sebanyak yang kita saksikan pada hari ini. Kemudian tanda kekuasaan Allah yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan tersebut adalah dengan turunnya air. Turun air dari langit, kemudian membasahi bumi, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuk tumbuh-tumbuhan, berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian diterangkanlah ada yang jenisnya berbatang lembut, kemudian ia adalah termasuk ke dalam biji-bijian seperti gandum umpamanya atau padi. Kemudian ada pula tumbuh-tumbuhan itu berbatang keras, yang berbatang keras seperti anggur, seperti kurma, seperti zaitun, seperti delima. Yang antara satu dengan yang lain ada yang serupa bentuknya,
kemudian antara satu dengan yang lain ada pula yang sama sekali tidak serupa, berbeda. Ini semua adalah tanda kekuasaan Allah. Semuanya dari tidak ada menjadi ada. Manusia dari tidak ada menjadi ada. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, dari tidak ada menjadi ada. Maka siapa yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat apa yang ada di alam semesta ini, seperti penciptaan manusia atau penciptaan tumbuh-tumbuhan, akan dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, yang mengatur dan menguruskannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyekutukan Allah. Karena perkara penting yang dibahas sebelum ini adalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang berada di kota Mekah yang dahulu Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala, dengan patung, padahal patung tidak mampu berbuat apa-apa. Maka bagaimana mereka bisa menuhankan yang tidak punya kuasa apa-apa? Mestilah Tuhan itu adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan, seperti penciptaan, pengaturan, dan seterusnya. Dan yang memiliki sifat tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila hanyalah Allah, berarti semestinya mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi mengapa diterangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini? Supaya manusia membuka akal fikiran mereka, kemudian memahami dengan baik bahwasanya Tuhan yang sebenarnya dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, alam semesta ini adalah tanda kekuasaan Allah. Silakan lihat manusia yang diciptakan, silakan lihat tumbuh-tumbuhan yang diciptakan, silakan lihat dengan memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, dan itu adalah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, maka nanti akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya hanya orang yang beriman sajalah yang akan bermanfaat bagi mereka tanda-tanda kekuasaan Allah itu, karena akan menambah keimanan mereka, akan menambah keyakinan mereka. Tetapi apabila di dalam hati itu tidak ada iman, seperti orang-orang kafir, maka tanda-tanda kekuasaan Allah sia-sia saja di hadapan mereka. Mereka melihatnya, tetapi mereka tidak memahaminya. Akhirnya mereka tetap di dalam kekufuran. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari sebagai pengantar, dan juga kita menerangkan hubungannya dengan ayat sebelumnya, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu dapat kita lihat sebagai satu kesatuan, yaitu antara satu dengan yang lainnya saling terkait, saling berhubungan. Dan ini hanyalah datang dari yang memiliki sifat kesempurnaan, yaitu Allah yang maha bijaksana. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda' qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. Wa dan huwa, dia yang dimasukkan di sini adalah Allah. Dia Allah, alladzi yang ansha'akum menciptakan kamu di sini manusia, min daripada atau dari nafsin wahidah, diri yang satu yang dimasukkan adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Famustaqarru wa mustauda. Fa lalu mustaqarrun ada tempat tinggal yang tetap, wa mustauda ada tempat simpanan. Apa maknanya nih tempat tinggal tetap dengan tempat simpanan ini? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Qad sesungguhnya, fassalna kami menjelaskan al-ayat, ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin bagi kaum, yafqahun yang memahami, bagi kaum yang memahami, atau bagi orang-orang yang memahami, atau bagi orang-orang yang mengetahui, boleh. Ayat berikutnya, wa huwa alladzi anzala minas samaa'i maa'a. Wa dan huwa dia Allah, alladzi yang anzala telah menurunkan, minas sama dari langit, ma'a air, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Fa akhrajna lalu kami mengeluarkan bihi dengan sebab air tersebut, karena air telah diturunkan dari langit, nabata tumbuh-tumbuhan, kulli tiap-tiap, syai'in sesuatu, tumbuh-tumbuhan tiap-tiap sesuatu, maknanya segala macam tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minhu khadiran. Fa akhrajna lalu kami keluarkan, minhu darinya, dari tumbuh-tumbuhan tersebut, khadiran yaitu tumbuh-tumbuhan yang hijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba. Nukhriju kami keluarkan, minhu darinya, dari tumbuh-tumbuhan yang hijau itu, habban biji-bijian, mutarakiban yang bersusunan atau yang bertingkat-tingkat. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyah. Wa dan min dari an-nakhli kurma, dan dari kurma, min dari tal'iha, tal'iha mayangnya, mayang yaitu yang keluar pertama kali dari batang kurma, yang di dalamnya itu ada buah kurma. Min tal'iha dari mayangnya, kinwan ada tangkai dania yang menjulai, tangkai menjulai, yaitu karena ada buah di situ berat, maka dia menjadi menjulai. Dania menjulai. Wa jannatin min a'nab, dan juga dengan turunnya air dari langit, maka muncullah kebun-kebun dari pohon anggur. Jadi kebun-kebun anggur. Wa zaitun, dan
zaitun, pohon zaitun. Warrumman, dan rumman, pohon rumman. Mushtabihan, yang serupa antara satu dengan yang lain. Wa ghairu mutasyabih, dan yang tidak serupa antara satu dengan yang lain. Apa makna serupa dan tidak serupa? Nanti kita akan sebut di dalam tafsir. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ih. Unzuru, perhatikanlah, ila samarihi, kepada buahnya, idza asmara, apabila pohon itu berbuah, wa yan'ih, dan buahnya itu masak atau matang. Perhatikan buahnya ketika pohon itu berbuah dan ketika buahnya itu masak. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Inna, sesungguhnya, fi dzalikum, dalam perkara itu, laayatin, sungguh tanda-tanda kekuasaan Allah, liqaumin yu'minun, yaitu bagi kaum yang beriman atau bagi orang-orang yang beriman. Kita baca dari awal ayat langsung. Ayat ini cukup panjang. Dan dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit, lalu kami keluarkan dengan air tersebut, oleh sebab air tersebut, segala macam tumbuh-tumbuhan. Lalu kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tumbuhan yang hijau. Kemudian kami keluarkan dari tumbuhan yang hijau itu biji-bijian yang bertingkat-tingkat. Dan dari pohon korma, yaitu dari mayangnya, terdapat tangkai-tangkai yang berjulai atau menjulai. Dan dari air yang turun dari langit itu juga muncullah kebun-kebun anggur dan zaitun dan delima yang serupa bentuknya dan juga yang tidak serupa bentuknya. Perhatikanlah buahnya ketika pohon itu berbuah dan ketika masaknya. Sesungguhnya dalam perkara itu sungguh sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Ringkasan dari dua ayat ini adalah menerangkan tentang, satu, tentang manusia, dan yang kedua tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang manusia, tentang penciptaan manusia dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan turunnya air dari langit. Dengan turunnya air dari langit, maka tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan. Tentang manusia disebutkan bahwasanya manusia itu ada tempat tetapnya, ada tempat simpanannya. Tempat tetapnya seperti di muka bumi, tempat simpanannya dia disimpan di dalam bumi, di dalam kubur, sampai masanya nanti akan dibangkitkan dari kubur, yaitu di hari kebangkitan di akhirat kelak. Kemudian tentang tumbuh-tumbuhan pula diterangkan, yaitu dengan turunnya air hujan dari langit, kemudian tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian Allah terangkan, ada tumbuh-tumbuhan itu yang batangnya lunak atau lembut, seperti padi umpamanya, gandum. Kemudian dari batangnya yang lembut itu kemudian keluarlah biji-bijian. Yang biji-bijian itu antara satu dengan lain bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita lihat padi ada tingkat-tingkatnya sampai ke ujungnya. Satu tangkai itu bisa jadi berpuluh, mungkin beratus jumlahnya. Batangnya bagaimana? Batangnya lunak saja. Kemudian ada lagi tumbuh-tumbuhan yang batangnya keras. Seperti apa? Seperti korma, seperti anggur, seperti zaitun, seperti delima. Ini batangnya keras. Kemudian dari batang seperti anggur umpamanya, dari batang, dahan, ranting nanti keluar buah.
begitu juga zaitun, begitu juga delima. Tetapi Allah menerangkan dengan lebih terperinci tentang kurma, yaitu pohon kurma tumbuh kemudian seperti pohon kelapa. Kemudian apabila ia berbuah, yang keluar pertama kali adalah mayangnya, yaitu yang menutupi buah-buahnya. Setelah itu dia terbuka, mayangnya itu terbuka, maka keluarlah tangkai-tangkai. Yang di tangkai-tangkai itulah biji-biji kurma, buah-buah kurma terdapat. Yang karena buah kurma itu dari kecil kemudian besar, kemudian dia berat, maka dia menjadi menjulai. Dengan menjulai, maka nampaklah tanda kekuasaan Allah. Meskipun pohon kurma itu umpamanya buahnya tinggi, dari jauh kita melihatnya, tapi mudah untuk melihat buahnya itu, sebab buahnya itu menjulai. Dengan demikian, maka apabila membuka mata dengan hati yang ada iman di dalamnya, maka akan dengan lebih mudah memahami bahwasanya semua ini diatur sedemikian rupa oleh yang menciptakan, dan yang mengaturnya. Siapa yang menciptakan, yang mengaturnya? Berhala yang tidak melihat dan mendengar itu? Bukan. Manusia, petani? Bukan. Tidak ada jawaban lain kecuali Allah. Apabila sudah terlihat jelas Allah Subhanahu wa taala melalui tanda kekuasaannya yang bisa diperhatikan dengan mata, siapapun yang memandangnya, memperhatikannya, maka tidak ada alasan untuk menyekutukan Allah. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sangat berguna bagi siapa? Bagi yang mau memahami. Dan satu lagi, bagi orang-orang beriman. Maka kalau kita lihat di penghujung ayat 98, liqaumi yafqahun. Di penghujung ayat 99, liqaumi yu'minun. Bagi orang-orang yang memahami atau mengetahui, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak mengetahui perkara ini sebagai tanda kekuasaan Allah, tidak pula beriman kepada Allah, maka semua yang ada di alam semesta ini menjadi sia-sia, karena tidak membantunya, tidak menolongnya untuk melihat atau mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sia-sialah mata yang memandang, sia-sialah telinga yang mendengar. Padahal apabila digunakan mata dengan baik, telinga dengan baik, maka akan lebih mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Dan sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Di ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf waw, yaitu waw ataf, yaitu waw yang menerangkan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang tanda kekuasaan Allah, ayat ini pun juga tentang tanda kekuasaan Allah. Berarti Allah menerangkan banyak ayat tentang tanda-tanda kekuasaannya supaya manusia betul-betul terbimbing, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak kebenaran. Allah bimbing satu ayat, dan setiap satu ayat ada tanda kekuasaan Allah yang dijelaskan. Maka apabila sudah sedemikian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian belum juga lagi beriman atau tetap juga mengingkari kebenaran Allah sebagai Tuhan, maka betul-betul manusia sungguh sangat melampaui batas. Lanjutan ayat, lanjutan kata dalam ayat ini, huwa, dan dia. Dia siapa? Dia Allah. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang Allah. Maka ayat ini adalah melanjutkan lagi. Allah yang telah disebutkan sebelum ini adalah dialah Allah yang alladzi ansha'akum, yang menciptakan kamu.
Ansya'akum, ulama tafsir menerangkan makna ansya'akum ini maknanya aujadakum, yaitu menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Siapa manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah? Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ada manusia? Tak ada manusia. Maka dahulu manusia tidak ada, kemudian manusia menjadi ada, dan diciptakanlah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tentang penciptaan Nabi Adam ini diterangkan di dalam ayat yang lain, yaitu dari tanah, kemudian dibentuk rupa Nabi Adam, badan, tangan, kaki, kepala, kemudian Allah tiupkan roh. Jadilah manusia pertama. Manusia pertama dalam ayat ini disebut sebagai min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Kemudian dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri diambil, dari tulang rusuk itu diciptakanlah pasangan Nabi Adam, yaitu Hawa. Sudah berapa sekarang manusia? Sudah dua, satu pasang, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Kemudian dari Adam dan Hawa ini berketurunan. Keturunan Adam dan Hawa ini disebut sebagai bangsa manusia. Sekarang ini bangsa manusia dimanapun dia berada, di Afrika, di Amerika, Asia, Australia, Antartika, di mana saja, baik itu warna kulitnya putih atau warna kulitnya coklat atau warna kulitnya hitam atau bahasanya bermacam-macam, kesemuanya adalah dari diri yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam. Apabila manusia sebegini banyaknya sekarang ini, kemudian asalnya adalah dari diri yang satu, maka apabila menggunakan akal fikiran, nampaklah di sini kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari diri yang satu. Jadi sekarang ini manusia yang tak terhingga banyaknya. Yang sekarang ini ada saja 6 miliar lebih di atas muka bumi ini. Kalau kita hitung dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang berapa banyaknya? Oh, sudah tidak terhitung. Dari diri yang satu menjadi sebanyak ini. Bermakna di sana ada yang berkuasa mengembangbiakkan sebanyak ini. Nah, siapa yang mengembangbiakkannya? Tak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah terangkan tentang tempat. Allah tidak membahas tentang banyaknya itu, tidak. Yang Allah bahaskan adalah tentang tempat, yaitu manusia itu berada di dua tempat di dalam ayat ini. Dua tempat yang disebutkan sebagai keberadaan manusia itu adalah sebagai yang mesti diperhatikan. Tempat yang pertama disebut sebagai famustaqar, sebagai tempat yang tetap, dan yang kedua wa mustauda, dan sebagai tempat simpanan. Makna tempat simpanan, tempat sementara. Karena biasanya yang disimpan itu sifatnya adalah sementara, yaitu apabila diperlukan, maka yang disimpan tadi diambil kembali. Jadi ada dua tempat yang didiami oleh manusia. Ada tempat yang tetap, ada tempat yang sementara. Apa yang dimaksudkan dengan tempat yang tetap? Apa yang dimaksudkan dengan tempat yang sementara? Maka ulama tafsir pun menerangkannya. Di antaranya ada yang mengatakan tempat yang tetap itu adalah di dalam rahim. Wa nuqirru fil arham, dan kami tetapkan kamu di dalam rahim. Karena air itu pertama kali dia memancar dan dia seperti terbang di dalam rahim. Kemudian apabila akan menjadi janin, dia akan melekat di dinding rahim. Maka dia akan kokoh bergantung di dinding rahim. Nah, yang kokoh bergantung di dinding rahim itulah kemudian dia berubah menjadi segumpal darah, sebongkah daging, jadilah janin. Jadi makna tempat yang tetap itu adalah di dalam rahim. Tetapi ada lagi ulama tafsir yang lain, tidak, yang dimasukkan dengan yang tetap itu adalah di muka bumi ini. Karena di muka bumi ini manusia diberi tempoh waktu yang agak panjang.
Ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Kemudian kalau dilihat pula dari kehidupan manusia sebelum ini, sudah lama manusia berdiam di muka bumi ini, maka ini adalah tempat yang tetap bagi manusia. Bumi ini adalah tempat yang tetap bagi manusia. Jadi ada dua tafsiran. Dan inilah dua tafsiran yang termasyhur dari kalangan ulama tafsir. Di sana ada tafsiran yang lain, tetapi yang dua ini yang dijadikan sebagai patokan utama, yaitu tempat manusia yang tetap di dalam rahim, sebab dia dilekatkan di dinding rahim. Tempat manusia di bumi ini. Apa sebab? Sebab dia tetap di muka bumi ini dalam tempoh waktu yang panjang. Berikutnya lagi adalah wa mustauda, dan tempat yang sementara yang disebut sebagai simpanan. Mustauda, istauda'a, yastaudi'u. Ada pula sekarang dalam ekonomi syariah itu wadi'ah. Nah, wadi'ah itu maknanya simpanan. Uang kita letakkan umpamanya di bank syariah sebagai wadi'ah, sebagai simpanan. Sampai waktunya kita ambil kembali, sifatnya sementara. Kapan manusia berada di tempat yang sementara? Di mana itu? Maka ada yang mengatakan tempat yang sementara itu adalah kubur. Manusia dimasukkan ke dalam kubur, sifatnya sementara saja. Sampai waktunya manusia akan dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur, dan nanti akan dikumpulkan di bumi mahsyar. Ini tafsiran yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling banyak mengambilnya. Tapi ada juga yang memahaminya, mustauda ini adalah yang diletakkan sementara di tulang sulbi laki-laki. Nah, air yang terpancar itu di mana? Di tulang sulbi laki-laki. Kalau dahulu di tulang sulbi siapa? Laki-laki pertama. Di tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Berapa lama di situ? Sementara saja, yaitu apabila ada Hawa, maka air itu pun dipancarkan ke Hawa dan jadilah manusia, dan berkembang biaklah setelah itu manusia dengan jumlah yang sangat banyak sekali, dari laki-laki, perempuan dan seterusnya. Allah menerangkan tempat ini, satu tempat yang tetap dan satu lagi tempat yang sementara, bahwasanya wahai manusia, kamu ini tidak punya kuasa apa-apa. Sampai masanya kamu akan tinggalkan tempat yang tetap itu, yaitu bumi. Untuk selanjutnya kamu berada di dalam kubur. Tetapi dalam kubur pun kamu sementara, yaitu sampai waktunya kamu akan dibangkitkan kembali. Mengapa ayat seperti ini yang disampaikan di sini? Nah, mengapa ayat yang seperti ini? Sebabnya adalah karena sebelum ini menerangkan tentang orang-orang musyrik yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Karena mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, maka ayat yang seperti ini diletakkan di sini, yaitu ayat ini adanya tempat yang sementara, kemudian adanya tempat yang tetap di muka bumi, sampai waktunya akan diletakkan di tempat yang sementara, yaitu di dalam kubur, kemudian akan dibangkitkan, mengisyaratkan bahwasanya wahai yang mengingkari kebangkitan, kamu nanti pasti akan dibangkitkan, karena kamu menjalani dua tempat, satu tempat yang tetap yaitu di bumi. Jangan karena diberi tempoh waktu agak panjang kemudian kamu mengingkari kebangkitan pula. Sampai masanya kamu akan dimatikan dan kamu akan dikuburkan di dalam tanah, dalam bumi, dan sementara saja sifatnya. Setelah itu nanti kamu akan dibangkitkan. Jelas ayat ini? Jelas. Maka penghujung ayat, qad fassalnal ayat, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat. Qad fassalnal ayat liqaumi yafqahun, bagi orang-orang yang mengetahui bahwasanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, atau memahami bahwasanya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Digunakan kata fassalna. Fassalna tafsil maknanya memperinci. Allah buat perincian. Perinciannya di sini, yang diperinci di sini adalah tempat. Ini tempat di bumi, ini tempat di dalam bumi, kubur. Itu perincian. Di ayat yang lain perinciannya lain lagi.
Di ayat yang lain perinciannya adalah dari setetes air jadi segumpal darah, sebongkah daging, dirangkakan tulang belulang, dibentuk rupa. Apabila telah sempurna penciptaan tubuh, ditiupkan ruh, kemudian sampai waktunya dilahirkan ke muka bumi. Kemudian tidak memiliki pendengaran, diberi pendengaran, tidak memiliki penglihatan, diberi penglihatan, tidak memiliki pengetahuan, diberi pengetahuan. Ini namanya perincian. Tetapi yang diperinci di sini adalah tempat, yaitu satu tempat tinggal di bumi dan satu lagi tempat tinggal di dalam bumi, di dalam kubur. Yang keduanya itu disebut adalah sebagai mengisyaratkan adanya hari kebangkitan. Dan apabila perincian seperti ini dijelaskan dan membuat perkataan menjadi terang, menjadi lebih mudah untuk difahami, maka Allah menggunakan kata yafqahun dari kata fikih. Fikih memahami. Biasanya penggunaan kata fikih ini adalah kepada sesuatu yang terperinci. Yafqahun. Kalau ya'lamun mereka mengetahui, ini sifatnya adalah umum. Meliputi sesuatu secara umum. Tapi kalau yafqahun meliputi sesuatu secara terperinci. Maka sekarang ini tentang diri manusia ada yang memperincinya sehingga dia menjadi pakar. Dia perinci tentang mata, jadi pakar mata. Dia perinci tentang kulit, jadi pakar kulit. Dia perinci tentang jantung, jadi pakar jantung. Karena tentang penciptaan manusia ini bisa diperinci. Nah, perincian tersebut melahirkan fikih. Nah, fikih itulah yang digunakan dalam ayat ini, liqaumi yafqahun, bagi kaum yang memahami melalui perincian tersebut. Maka seorang dokter sebenarnya apabila dia mengetahui tentang anatomi tubuh manusia, maka tidak ada alasan bagi dokter ini untuk tidak beriman kepada Allah. Silakan kaji tentang apa saja yang ada pada tubuh manusia, mulai dari rambut, pakar rambut, sampai kepada ujung kaki, kuku umpamanya, pakar kuku umpamanya. Kaji dengan terperinci, apakah ini terjadi dengan sendirinya? Apakah semua ini berlaku tanpa aturan? Pasti ada yang menciptakannya dengan aturan yang terperinci. Siapa? Nah, tak ada jawaban lain kecuali Allah. Maka dokter-dokter ini sebenarnya adalah orang yang lebih beriman sebenarnya. Mestinya kalau mereka itu liqaumi yafqahum, kalau mereka itu orang-orang yang yafqahun. Tetapi karena iman tak ada dalam hati, maka tak faham-faham. Semestinya cepat sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Cepat sekali keluar kata tasbih dari mulut. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Semua ada hikmahnya. Kajilah hikmahnya. Mata yang seperti itu, ada lagi rambut yang di pelupuk mata itu yang seperti itu. Kemudian bola mata yang seperti itu. Ada pula airnya, lendirnya, kelenjernya. Masya Allah. Kajilah. Kaji sehingga betul-betul kita mengetahui dengan terperinci. Mengetahui dengan terperinci apakah semua itu berlaku dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. Tidak, pasti ada yang memberlakukan, pasti ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya? Allah Ta'ala. Mudah sekali sekarang ini. Kita punya mata ini. Yang membuat mata ini melihat siapa ini? Kita atau Allah Ta'ala yang menciptakannya? Jawaban jelas, Allah Ta'ala. Kalau kita yang buat mata kita melihat, maka kita pastikan mata kita ini terang saja, dari kecil sampai tua. Kecil terang mata, umur 30, 40, wah sudah kabur, pakai cermin mata, pakai kacamata.
Kalau memang ya kita yang membuat mata kita itu melihat, maka buatlah dia melihat dengan terang saja sampai meninggal dunia. Karena kacamata ini membuat kita sengsara. Apalagi sudah tua, lupa meletakkannya di mana. Sudah sengsara. Bahkan ada orang yang punya mata tapi dia tak bisa melihat, buta. Sebab ada dua, yaitu pertama mata yang ada di kepala, yang ada di tubuh manusia. Satu lagi penglihatan. Ada punya mata, tetapi Allah tak berikan penglihatan kepadanya, maka dia buta. Nah, penglihatan itu adalah Allah yang mengkaruniakannya. Mata kita sama, tapi belum tentu lagi penglihatan kita sama. Karena penglihatan itu adalah sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya ayat yang ke-99 tentang tumbuh-tumbuhan pula. Tadi tentang manusia, sekarang tentang tumbuh-tumbuhan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air dari langit. Air itu turun dari langit atau dari awan? Air itu turun dari awan, tetapi arah turunnya itu dari langit. Allah menyebut di sini dari langit karena di dalam bahasa Arab biasanya orang Arab menyebut setiap yang tinggi itu langit, atau dari yang tinggi itu adalah dari langit. Maka meskipun di sini disebut Allah telah menurunkan air dari langit, maksudnya Allah telah menurunkan air dari awan yang bergumpal, yang arahnya adalah dari langit ke bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Lalu kami keluarkan dengan air tersebut segala macam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh adalah dengan air. Ada air, tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tak ada air, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Berarti ada tidaknya tumbuh-tumbuhan bergantung kepada air. Air itu pula turunnya itu bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Tak nampak tanda kekuasaan Allah di situ? Nampak tanda kekuasaan Allah. Kemarin di tempat kita ini berbulan-bulan lamanya hujan tak turun. Banyak pula orang yang membakar hutan, kemudian asap pula mengepung, tak pergi-pergi. Sampai ke tahap bahaya. 62.000 orang terkena penyakit sesak nafas. Kita pun sengsara. Mau buat hujan buatan tak jadi-jadi. Macam mana mau dibenihkan awannya itu betul yang tidak ada. Akhirnya semuanya mengadu kepada Allah. Salat istisqa. Sudahlah, kita kembali sajalah kepada Allah. Karena memang tak ada lagi penyelesaian. Karena yang berkuasa untuk menurunkan hujan hanyalah Allah. Salat istisqa, hujan pun turun. Tetapi ketika hujan telah turun, kembali melupakan Allah. Inilah dia manusia yang punya sifat pelupa dan sangat pelupa. Mudah sekali lupa. Baru saja diberi nikmat sudah kembali lupa. Kemudian Allah ingatkan peringatan ini supaya manusia jangan tenggelam di dalam kelupaan, kelalaian. Melalui air yang Allah turunkan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, segala macam tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah terangkan tentang tumbuh-tumbuhan ini dengan terperinci. Karena dengan perincian tentang tumbuh-tumbuhan itu, di situ ada tanda kekuasaan Allah bagi yang mau memperhatikannya. Dan akan menambah keimanan bagi yang telah beriman. Karena ujung ayat ini liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk menambah iman, silakan lihat tumbuh-tumbuhan. Jangan asal tanam saja di depan rumah itu. Mengapa tanam tumbuhan ini? Ini warnanya bagus, ini merah, ini kuning, ini ungu dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk perhiasan mata saja, tapi juga untuk menambah keimanan kepada Allah. Coba kita lihat ayat ini.
Karena ujungnya la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya tumbuh-tumbuhan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman, bertambah keimanan mereka. Dari tumbuh-tumbuhan itu ada yang kami keluarkan. Dari tumbuh-tumbuhan itu yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini banyak sekali. Tetapi tumbuh-tumbuhan bukan hanya berwarna hijau, ada juga warna yang lainnya. Tetapi kebanyakan tumbuh-tumbuhan adalah berwarna hijau. Karena ada kata hijau di sini dibahaskan oleh ulama tafsir. Rupanya kata hijau di sini ada manfaat yang besar, yaitu untuk menyejukkan pandangan mata. Rupanya bisa memberikan kesehatan kepada mata. Kalau mata kita itu letih, penat karena banyak membaca, kita gunakan lama, maka lihatlah yang hijau-hijau, maka ia akan menyejukkan mata tersebut. Mata itu kembali menjadi segar. Khadiran fa akhrajna minhu khadiran, lalu kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu ada tumbuh-tumbuhan yang hijau. Kemudian nukhriju minhu, dari tumbuhan yang hijau itu kami keluarkan pula dari tumbuhan yang hijau itu habban, biji-bijian. Seperti apa biji-bijian ini? Karena yang dekat di mata kita ini adalah padi, maka kita sebut padi. Nampak tidak hijaunya padi di sawah? Nampak sekali daun padi hijau. Kemudian dari bahagian atas batang padi itu, dari bahagian atas batang padi itu keluar padinya. Padi itu disebut habban, biji-bijian. Mutarakiban, saling bertingkat. Kita tengok tingkat-tingkatnya. Dia satu tangkai saja, tetapi di dalam satu tangkai itu berapa banyak padinya? Bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ini mutarakiban, tersusun rapi, sangat rapi sekali. Siapa yang menyusunnya? Allahu Akbar. Jangan katakan tersusun dengan sendirinya. Memang sudah macam itulah. Itu sudah semula jadi. Umpamanya, tidak. Ada yang menyusunnya, karena sesuatu itu kalau ia teratur, ada yang mengaturnya. Sesuatu itu kalau ada yang mengadakannya. Sesuatu itu kalau bergerak, ada yang menggerakkannya. Sesuatu itu kalau tadinya hijau kemudian kuning, ada yang menguningkannya. Itu mesti difahami. Siapa yang melakukan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan lagi, itu tadi yang batangnya lembut seperti padi. Kalau di negeri Arab sana kebanyakannya adalah gandum juga seperti itu. Itu yang batangnya lunak, lembut. Ada yang batangnya keras, seperti wa minan nakhli, dan dari pohon korma. Min tal'iha, yaitu dari mayangnya, yaitu yang pertama kali keluar untuk buah itu. Yang di dalamnya nanti ada buah. Min tal'iha, tal'iha dari kata tola'a. Tola'a itu terbit. Min tal'iha, yaitu yang terbit pertama kali dari pohon korma itu, yang di dalamnya ada isinya nanti. Kalau mau mengetahui seperti apa pohon korma ini, kalau belum sampai lagi ke negeri Arab sana, maka silakan tulis an-nakhl. An-nakhl ini tulis di Google itu bahasa Arab, maka nanti akan keluar pohon korma. Kalau mau melihat tol'i an-nakhli, tulis tola'a, kemudian tulis pula an-nakhli, nanti akan keluar nanti mayang korma itu. Dan dari pohon korma dan dari mayangnya itu kinwan yaitu tangkai tempat letaknya buah-buah korma itu. Buah-buah korma itu bergantung di tangkai-tangkai tersebut. Kalau yang sudah pernah pergi ke sana dapat melihatnya dengan mudah. Kalau tidak, maka bayangkanlah dia seperti apa kalau di sini kira-kira. Seperti pohon pinang. Seperti pohon pinang yang lihat buahnya itu dari mayangnya, kemudian dia terbuka, ada buah-buahnya di situ, kemudian dia menjulai. Ya baik, seperti itu.
Kinwan. Kinwan ini adalah tangkai, yang di tangkai itu ada buah-buah korma. Daniyah. Daniyah menjulai. Mengapa dia menjulai? Sebab buah korma itu yang tadinya kecil berupa bunga saja, sekarang dia sudah berisi besar-besar, maka dia berat, maka dia pun menjulai. Menjulai bermakna dia arah ke bumi ini. Menjulai arah ke bumi. Nanti di dalam surga, buah-buahan di dalam surga itu akan menjulai. Jadi dia tidak tinggi di atas pohonnya, tidak. Apabila kita mau makan buah-buahan dalam surga, maka nanti buah-buahan itu dia akan menunduk, kemudian menjulai tepat di depan muka kita. Tinggal mengambil saja lagi. Tak perlu menjuluk-juluk, memanjat-manjat, tak perlu. Kalau di dunia ini menjuluk, memanjat. Tapi nanti di dalam surga tak perlu, duduk saja di tempat yang telah disediakan. Saya mau buah apel, maka buah itu akan meliuk, menjulai tepat di depan. Ambil, petik. Tak mau memetiknya, minta bidadari, tolong bidadari, petikkan. Wah. Dipetikkan oleh bidadari. Silahkan makan. Tak mau memakan dengan tangan, minta bidadari menyuapkannya. Bidadari suapkan. Allahu Akbar. Ini keadaan di dalam surga. Kutufuha daniyah, yaitu tangkai-tangkainya itu menjulai. Itu pohon-pohon yang ada di dalam surga. Di dunia bisa kita lihat. Pada hari ini kita lihat ada mangga-mangga itu yang buahnya itu menjulai, tepat berada di depan mata kita. Karena pohonnya tak tinggi, hanya rendah saja. Kemudian dia pun menjulai tepat di depan mata kita. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin min a'nab, dan kebun-kebun dari anggur. Wa jannatin, wa di sini dan bermakna ini menyambung yang sebelumnya. Menyambung yang sebelumnya, menyambung dari mana ini? Menyambung dari tumbuh-tumbuhan yang macam tadi, yang bermacam-macam tadi. Di antara tumbuh-tumbuhan itu adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau yang membuahkan biji-bijian. Kemudian ada pula korma. Kemudian yang ketiga adalah di antara tumbuh-tumbuhan itu adalah anggur. Disebut di sini jannat, kebun-kebun anggur. Berarti anggur yang banyak, yang sudah ditanam sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kebun. Menjadi kebun itu karena air yang diturunkan dari langit. Siapa yang menurunkan air tersebut? Allah Ta'ala. Jadi jangan lupa Allah melihat kebun-kebun anggur yang indah tersusun. Karena sebenarnya yang membuat anggur itu tumbuh adalah Allah Ta'ala. Wazaitun, dan pohon zaitun. Warruman, dan pohon delima. Di sini disebut ada kurma, ada anggur, ada zaitun, ada delima. Ulama tafsir menyebutkan karena Allah menyebut langsung 4 nama pohon ini, bermakna 4 nama pohon ini adalah 4 pohon yang terbaik yang ada di muka bumi. Asyrafu anwa'in nabatat, yang paling baik, yang paling banyak manfaat, yang paling berguna adalah 4 pohon ini. Pohon sawit masuk? Mengapa tanam sawit banyak-banyak? Pohon Quran, ini dia kebun Al-Quran. Apabila Allah menyebutnya, bukan Allah sekedar menyebutnya begitu saja, tidak. Ini dia pohon yang lama tahannya dan berguna bagi manusia, bukan hanya untuk dimakan buahnya, tetapi dia sangat berguna sekali untuk kesehatan, juga berguna untuk keperluan lainnya seperti minyak, seperti obat dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan pertama kali tadi adalah biji-bijian seperti gandum, seperti padi,
menjadi beras, menjadi nasi, dan ini adalah tentang makanan pokok kita. Nah, di samping makanan pokok itu dia 4 pohon yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian diterangkan tentang mushtabihan wa ghairu mutasyabih, yang ada serupa dan ada pula yang tidak serupa. Ini apa maknanya disebut di sini ini? Ulama tafsir menyebutkan kalau ada serupa, ada tidak serupa, bermakna ada yang membuatnya serupa, ada yang membuatnya tidak serupa. Umpamanya apabila kita lihat pohon mangga dengan pohon mangga juga serupa, yaitu sama-sama mangga, tetapi tidak serupa dari sisi bentuk buahnya. Ini buahnya kecil-kecil, ini buahnya besar-besar, tak serupa. Ini mangga jenis yang manis, ini mangga jenisnya yang masam. Ini serupa dan ini pula tidak serupa. Yang membuat serupa tak serupa ini apa? Tanah yang sama, musim yang sama berbuahnya, air yang sama yang menumbuhkannya. Lalu yang membuatnya tidak sama Allah Ta'ala. Bahkan jangankan lain batang, satu batang pun juga ada yang tak sama, yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Siapa yang mentakdirkan semua ini? Apakah berlaku dengan sendirinya? Nah, inilah dia tanda kekuasaan. Maka Allah pun menyeru, unzuru, perhatikanlah, gunakan akal fikiran. Jangan lihat-lihat begitu saja, tapi gunakan akal fikiran dan perhatikan ila samarih, kepada buahnya, idza asmara, apabila ia berbuah, wayan'ih, dan apabila dia matang. Mengapa disebut di sini matang? Sebab ketika dia tidak matang, seperti mangga umpamanya, rasanya bagaimana? Masam. Setelah matang rasanya bagaimana? Manis. Siapa yang merubah dari masam ke manis ini? Ada makhluk di dalam buah itu? Atau ada mesin tidak di dalam batang itu yang merubah dari masam ke manis? Tidak. Jadi nampak sekali bahwasanya tanda kekuasaan Allah itu terlihat jelas dari buahnya saja. Perhatikan buahnya, tadi masam, sekarang manis. Ada yang ini belum masak lagi, ini masam, peramlah 2-3 hari, peram 2-3 hari jadi manis. Mengapa dia berubah jadi manis? Kan tadi sudah terlepas dari batangnya. Allah Ta'ala yang merubahnya. Itulah dia tanda kekuasaan Allah. Dan sampai hari ini tak ada siapa yang bisa menyingkapnya. Itu hanya dapat difahami oleh orang-orang yang beriman kepada Allah yang maha gaib, yang tidak mampu dicapai oleh panca indera. Maka ujung ayat, inna fi dzalikum, sesungguhnya dalam perkara itu, la ayatin, sungguh sebagai tanda kekuasaan, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Berarti kalau iman tak ada dalam hati, tidak akan mungkin dapat memahami tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Tetapi ada iman dalam hati, maka nampaklah tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kemudian bertambahlah iman ke atas iman yang telah ada padanya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kasih, sangat sayang kepada kita, dibimbing kita dengan menyampaikan ayat-ayat yang menerangkan tentang tanda kekuasaannya, supaya mata kita terbuka. Kemudian kita pun berfikir, setelah itu kita pun memahami, dan kemudian bertambahlah keimanan kita. Dan itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita ketika diperintahkan kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.